Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisio Mahendra, NPM saya 1951018. Nah, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan penanaman modal dan pendirian PT guna untuk nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Investasi. Selanjutnya, materi yang saya bawakan ini terdiri dari 4 poin. Yang paling utama, definisi dasar penanaman modal, bentuk-bentuk penanaman modal, jenis penanaman modal, dan yang terakhir proses pendirian perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya, pengertiannya ini penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 1 bunyinya itu, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk penanaman modal seperti yang pada layar itu terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung. Penanaman modal langsung ini merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor secara langsung. Maksudnya di sini investor akan menggunakan modalnya untuk membeli aset real berupa tanah, apartemen, rumah, ataupun emas. Selanjutnya, penanaman modal tidak langsung merupakan penanaman modal yang berbentuk aset finansial, seperti saham ataupun obligasi. Maksudnya ini investor tidak mengelola asetnya secara langsung dan diperlukan manajemen investasi. Oke, selanjutnya, jenis penanaman modal itu dibagi menjadi dua, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam bab 4 pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Bunyinya, pertama, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketiga, penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas. Kedua, membeli saham. Dan yang terakhir, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa penanaman dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan bagi penanaman modal asing wajib berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Habis itu ada lagi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang tentang tentang pasar modal, penanaman modal, mensyaratkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan dalam bentuk CV atau bentuk lainnya. Oke, selanjutnya, prosedur dalam mendirikan PT atau perseroan terbatas. Pada materi terakhir ini terdiri dari 8 tata cara prosedur mendirikan PT. Yang pertama itu pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Kemenkumham. Selanjutnya, pembuatan akta pendirian PT dilakukan oleh notaris juga yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat akta ini, yaitu kedudukan PT, PT-nya yang mana. Habis itu PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama kota di mana PT melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat. Selanjutnya itu pembuatan SKDP. SKDP ini surat keterangan domisili perusahaan, teman-teman.
diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT berada. Oke, selanjutnya itu pembuatan NPWP. Nah, pembuatan NPWP ini diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Nah, persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi Direktur PT, fotokopi KTP Direktur, paspor bagi warga negara asing khusus PT penanaman modal asing, SKDP, dan akta pendirian PT. Nah, selanjutnya itu pembuatan anggaran dasar perseroan. Nah, dalam pembuatan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan akta pendirian sebagai badan hukum PT sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya mengajukan SIUP. Nah, SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya, namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankan termasuk klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana Peraturan Kepala Badan Usaha Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang klarifikasi buku lapangan usaha Indonesia. Selanjutnya ini ada mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota ataupun Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Nah, bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, teman-teman. Yang terakhir, berita acara negara Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai BNRI. Nah, setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum, teman-teman. Oke, sekiranya itu saja dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.